Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Rizal. Kami dari kelompok 13 Ushul Fikih. Hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab mazhab, taklid, talfik, dan iftah. Dengan saya sendiri Hairul Rizal sebagai moderator dengan NIM 2120205, Rizky Alawi 2120172, dan Ikhwan Maulana 2120208 dengan dosen pengampu Pak Muhammad Rodli MPDI. Marilah kita buka diskusi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pembahasan pertama adalah mazhab. Pengertian mazhab. Menurut bahasa Arab, mazhab berasal dari sigma masdar mimi, kata sifat, dan isim makan, kata yang menunjukkan keterangan tempat, dari akar kata fi'il maji zahaba yang bermakna pergi. Jadi mazhab itu artinya tempat pergi, yaitu jalan. Faktor-faktor mazhab. 1. Perbedaan dalam sumber hukum. 2. Perbedaan dalam memahami nas. 3. Perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nas. Taklid. Pengertian taklid. Kata taklid secara bahasa berasal dari kata qallada yuqallidu taqlidan, mengandung arti mengalungi, menghiasi, meniru, menyerahkan, dan mengikuti. Taklid juga dapat didefinisikan sebagai menerima pendapat orang lain dengan tidak mampu mengemukakan alasannya. Perbedaan pandangan ulama dalam taklid. Yang pertama, bertaklid tidak dibolehkan dalam bentuk apapun karena yang diwajibkan adalah berijtihad dan meneliti. Yang kedua, berijtihad tidak dibolehkan setelah periode imam-imam mazhab dan harus bertaklid kepada mereka. Ini pendapat dari Hasyawiyah. Yang ketiga, bertaklid tidak dibolehkan bagi orang mampu berijtihad dan bertaklid dibolehkan bagi orang yang tidak mampu berijtihad. Pendapat ini adalah pendapat yang dianggap sahih oleh ulama-ulama madhab. Macam-macam hukum dalam taklid. Yang pertama, taklid yang diperbolehkan atau mubah. Yang kedua, taklid yang dilarang atau haram. Talfik. Pengertian talfik. Talfik adalah mengambil macam-macam dalam berbagai masalah hukum atau berupa gabungan dari berbagai pendapat tertentu dari mazhab-mazhab atau mujtahid-mujtahid umat Islam. Macam-macam talfik. Talfik dibagi menjadi 3, yaitu 1. Talfik li tatabui al-rukas. Talfik ini adalah talfik yang berupa seseorang mengambil dan mengamalkan hukum dari yang paling mudah dan ringan dari berbagai mazhab. Yang kedua, talfik yang mengharuskan atau dalam kurung mewajibkan adanya pembatalan keputusan dan ketetapan hakim, seperti semula bertaklid kepada mazhab Sunni yang berpendapat bahwa talak itu sah hukumnya dijatuhkan tanpa saksi. Yang ketiga, talfik yang mengharuskan rujuk dari amal yang dikerjakan secara taklid, seperti seseorang yang bertaklid kepada Imam Abu Hanifah, yaitu menikah tanpa wali. Ifta. Pengertian ifta. Kata fatwa ataupun futya mempunyai kesamaan dengan ifta, di mana ia adalah masdar dari kata afta yufti iftaan.
Adapun kata futya atau fatwa adalah isim masdar dari afta. Hanya saja kata futya lebih sering digunakan oleh orang Arab sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Mandur dalam lisannya. Batasan-batasan fatwa. Batasan-batasan fatwa diantaranya yaitu 1. Tiadanya bentuk pemaksaan, hukum atau hasil proses fatwa. Yang kedua, hukum fatwa bersifat khusus dalam artian sebuah fatwa yang diberikan kepada seseorang tidak serta-merta bisa digunakan untuk orang lain. Yang ketiga, terkait batasan fatwa lainnya adalah wilayah persoalan yang boleh dimasuki fatwa. Yang terakhir, yang keempat, batasan-batasan yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan yang menyangkut dengan si pemberi fatwa dalam kurung mufti. Hal ini karena fatwa adalah wilayah ijtihad, sementara tidak semua orang mampu berijtihad. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Tiada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.